Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti apa isi hati Tuhan dan apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi hormat nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya bersyukur kita bisa berjumpa melalui online untuk belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan siap melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah dari Galatia 5:16-26. Demikianlah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, cakupan firman Tuhan ini sangat luas dan tidak akan bisa dibahas dalam waktu singkat, tapi kita akan mengambil bagian-bagian yang sangat penting untuk membekali hidup kita makin menyenangkan Tuhan, makin mengerti panggilan kita sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kekristenan adalah hidup yang tidak kompromi dengan dosa. Sebabnya judul firman Tuhan itu dikatakan hidup menurut daging atau roh, bukan hidup menurut daging dan roh. Menarik bukan? Hidup menurut daging atau roh, itu yang benar. Yang salah hidup menurut daging dan roh. Kalau hidup menurut daging atau roh itu jelas ada pemisahan, dipisahkan. Itu hidup kudus artinya dipisahkan dari dosa dan bersekutu, berorientasi, fokus untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup menurut daging atau roh berarti ada kompromi antara kehidupan daging dan roh, dan itu sangat banyak sekali kita temukan kompromi kedagingan itu. Oleh karena itu di ayat 16 dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Begitu kita masuk mau dipimpin oleh roh Tuhan, maka dosa keinginan menjadi kebencian kita, tidak suka kita dalam hidup seperti itu. Seperti contoh percabulan, kecemaran, penyembahan berhala. Itu semua itu roh pemecah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, iri hati. Itu semua adalah keinginan daging yang dibenci oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan, dan itulah yang membawa kita kepada hidup yang binasa. Tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus, hidup adalah menyenangkan Tuhan, di mana ada sukacita, ada kerinduan untuk terus berbuat baik. Dikatakan di ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah aset yang paling mahal di dunia ini. Aset yang tidak bisa dibeli, aset dan juga tidak ada yang menjual. Ini semua hanya berasal dari Tuhan sendiri, dan ini kita peroleh kalau kita hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Menerima Kristus sebagai juru selamat, menyangkal diri, hidup tidak egois, tapi hidup berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada diri sendiri, bukan self-center, tapi Christ-center, berpusat kepada Kristus. Nah, dari 9 buah roh ini, 9 buah roh, maka yang paling penting adalah kasih. Kasih. Dalam Korintus 13 dikatakan, Korintus 13 ayat 13, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling penting adalah kasih. Dan juga dikatakan di dalam Galatia 5:14b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, kasih itulah yang mencakup, mengcover seluruh hukum Taurat. Kasih Allah yang tak terbatas. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara, hidup dalam roh adalah hidup yang merupakan perjuangan setiap hari. Terus berjuang siang malam, karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Hanya dengan hidup dalam kasih, kita bisa melakukan dan memperoleh buah roh yang lain. Orang hidup dalam kasih, baru ada sukacita. Orang hidup dalam damai, dalam kasih, baru ada damai sejahtera. Orang hidup dalam kasih, baru ada kesabaran. Orang yang hidup dalam kasihlah yang punya kemurahan. Orang yang hidup dalam kasihlah ada kebaikan. Orang hidup dalam kasihlah ada kesetiaan. Orang hidup dalam kasih juga ada kelemah lembutan. Dan orang hidup dalam kasih ada penguasaan diri. Saudara, hidup dalam kasih itulah jantung kekristenan. Hidup dalam kasih adalah hidup yang berintikan kepada persekutuan yang holistik, yang menyatu, yang mempertaruhkan hidup secara total kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan anugerah, dan hanya karena anugerah sola gracia kita memperoleh kasih itu. Sekarang siapakah yang memperoleh kasih itu? Yang memperoleh kasih adalah orang yang beriman kepada Kristus. Jadi jantung hidup kita adalah iman kepada Kristus. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, maka ambillah kesempatan yang sangat baik ini untuk mengevaluasi diri, seberapa jauh kita mengasihi Tuhan, seberapa jauh kita sudah mengasihi sama kita. Karena kasih itu adalah aset utama dan yang paling tinggi nilainya dalam seluruh kehidupan, baik di dunia maupun kehidupan surga. Hanya karena kasih, Tuhan mau menebus dosa kita. Bagaimana respon kita? Maka jikalau kita sudah hidup dalam Kristus, maka kita wajib mengasihi dan menyatakan cinta kasih kita melalui perbuatan-perbuatan yang manis, melalui buah-buah roh yang sungguh menyenangkan. Hidup kita, tindakan kita yang bertanggung jawab, menggunakan waktu yang sangat mahal dalam dunia yang sementara ini sebelum kita masuk ke surga. Kasih dinyatakan dalam kehidupan. Hidup di dunia yang sementara harus berbuah berkualitas baik. Ingatlah saudara-saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan setiap orang yang menerima, dia mengasihi sesamanya. Dan cinta kasih itu nyatakan dalam perbuatan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ingatlah Nommensen yang datang dari Jerman begitu jauh, berbulan-bulan di dalam perjalanan di laut, mengarungi lautan yang sangat luas, datang ke Tapanuli, datang ke orang Batak, supaya orang Batak tidak binasa, tapi orang Batak mendengar kabar baik, kasih Kristus. Maka dengan kasih Kristuslah orang Batak mengalami cinta kasih yang benar. Ada kemajuan di mana-mana di sepanjang kehidupan
setelah kekristenan itu ada di tanah Batak. Kasih yang menggetarkan, kasih yang merubah, kasih yang menggetarkan, dan kasih itulah yang sesungguhnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena tahu hidup dalam kasih. Berlomba-lombalah untuk menggali firman Tuhan supaya kasih kita tetap terpelihara. Saudara, dalam renungan ini saya akan akhiri suatu bagaimana seseorang karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan, dia rela meninggalkan daerahnya. Mungkin Anda ingat, masih segar di ingatan Anda, tanggal 12 Mei yang lalu, ada seorang wanita berkebangsaan Amerika yang bernama Joyce Lynn berani meninggalkan kenyamanannya dalam posisi yang sudah sangat bagus, seorang ahli di bidang komputer, lulusan yang dari universitas yang sangat terkenal dari MIT, dari Massachusetts Institute of Technology yang sangat bergengsi di Amerika, dan dia berhasil memperoleh gelar master. Dan kemudian karena kasih Tuhan Yesus, dia mau melayani Tuhan. Dia menjadi pilot untuk para misionaris, datang ke Indonesia, di Sentani di Papua. Dan dia sebelum ke Indonesia dia belajar firman Tuhan, lulus menjadi Master of Divinity. Dia rindu melayani Tuhan. Oh, dia melihat ada hal di mana ilmu komputernya, keahlian teknologinya bisa diintegrasikan di dalam penginjilan dengan menyatakan cinta kasih Tuhan melalui keahliannya. Seorang wanita yang datang ke Indonesia dari posisi yang sudah bagus, sempat sudah direktur di Amerika, meninggalkan negaranya datang untuk membantu menjangkau suku-suku terasing di Papua. Karena apa? Karena kasih Kristus. Namun dengan kasih itu pun dia tetap berjuang, walaupun tanggal 12 Mei yang lalu dia meninggal dunia karena kecelakaan pesawat yang dia dia bawa sendiri sebagai seorang pilot yang handal, tapi dia mengakhiri hidupnya dalam pelayanannya karena Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu bentuk cinta kasih dia kepada Tuhan. Dan itulah arti sebuah pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan adalah bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah pengorbanan, dan kasih yang sejati adalah menjangkau jiwa-jiwa, membawa jiwa kepada Kristus. Saudara, di manakah kasih Anda dan saya? Bentuk apakah kasih yang sudah Anda nyatakan selama ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, membawa kepada Kristus, membawa orang kepada Kristus? Itulah pernyataan kasih yang paling indah, membawa orang supaya dia ditebus oleh kasih Kristus, memberitakan firman Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan melalui pekerjaan kita, melalui profesi kita, tingkah laku perbuatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar, bukan ala kadarnya, tapi sungguh-sungguh didorong oleh kasih Tuhan. Biarlah saudara-saudara sekalian hidup dengan bersandar kepada Tuhan, hidup dalam roh, bukan hidup dalam kedagingan. Berjuanglah terus, Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpinlah hidup kami supaya bisa hidup dalam roh dan melawan hidup kedagingan. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh. Biarlah Roh-Mu yang kudus tinggal dalam hidup kami supaya hidup kami menghasilkan buah roh yang Tuhan rindukan, khususnya cinta kasih, kasih yang sejati, kasih agape, sehingga kami bisa melakukan dan menyalurkan buah roh yang lainnya Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa, cinta kasih-Mu supaya tetap tinggal dalam hidup kami. Kami tetap hidup dalam kasih, kami bisa menghasilkan sukacita, kami bisa menghasilkan damai sejahtera, kami bisa menghasilkan menjadi manusia yang sabar, murah hati, oleh belas kasihan Tuhan menyatakan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah kerinduan kami ini bertumbuh dalam buah roh dan menyatakan cinta kasih-Mu kepada dunia ini di sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.